Halo, selamat datang di lesson kedua di course kali ini, pembahasan tentang kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Lesson kali ini aku bakalan ngelanjutin materi yang sebelumnya aku udah jelasin, yaitu tentang kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Setelah lesson kemarin aku jelasin tentang kerajaan Kutai, sekarang aku bakalan ngejelasin tentang kerajaan lain, kerajaan bercorak Hindu-Buddha lain, yaitu kerajaan Tarumanegara. Oke, mari kita mulai pembahasan tentang kerajaan Tarumanegara ini. Oke, jadi kerajaan Tarumanegara itu atau disebut juga kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang tertua kedua setelah kerajaan Kutai dan berdiri dari abad keempat hingga ke-7 Masehi. Gitu. Jadi ini salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang diketahui setelah Kutai, lalu kerajaan Tarumanegara. Dan kerajaan ini tuh berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat. Jadi kalau kita lihat lokasinya di sini, terletaknya tuh di daerah Kerajaan Salakanegara, antara Banten dan Bogor gitu. Dan ibu kotanya di Sundapura. Ini peta wilayah kerajaan dari Tarumanegara. Oke. Jadi, kerajaan Tarumanegara ini didirikan oleh Raja Diraguru Jayasingawarman di tahun 358 yang kemudian digantikan oleh putranya Darmawayan di tahun 382 sampai 395. Nah, kerajaan Tarumanegara ini kita bisa lihat bisa ada karena ini ada keruntuhan dari kerajaan Salakanegara. Jadi awal mulanya kerajaan Tarumanegara kenapa bisa berdiri itu karena ini alasannya runtuhnya kerajaan Salakanegara yang kemudian Raja Diraguru Jayasingawarman ini membuat kerajaan kecil di daerah Sungai Gomati dan Candrabaga. Saat ini daerah Bekasi ya ini. Akhirnya kerajaan Tarumanegara ini berkembang jadi kerajaan besar, dan akhirnya setelah wafat Raja Diraguru si Jayasingawarman ini digantikan oleh putranya yang bernama Darmayawarman. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat kehidupan di kerajaan Tarumanegara ini. Untuk kehidupan ekonomi, di kerajaan Tarumanegara ini berjalan di sektor pertanian. Sumbernya diketahui dari Prasasti Tugu dan ada juga dari berita dari Cina. Jadi Prasasti Tugu ini menjelaskan kalau bahwa Raja Purnawarman itu memerintahkan rakyatnya untuk membuat terusan sepanjang 6.122 tombak. Dan pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang besar bagi masyarakat karena ini tuh bisa digunakan sebagai sarana mencegah banjir dan sarana lalu lintas pelayaran perdagangan antar daerah di kerajaan Tarumanegara dengan di dunia luar. Dan perdagangan ini juga untuk perdagangan di daerah-daerah sekitarnya. Nah, akibatnya karena perekonomian berjalan, pertaniannya berjalan, perdagangannya berjalan, akhirnya kehidupan perekonomiannya pun berjalan teratur. And how about social life-nya, kehidupan sosial dari kerajaan Tarumanegara? Kalau kehidupan sosial di zaman kerajaan Tarumanegara ini udah mulai rapi, udah mulai teratur karena raja itu memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Raja Purnawarman itu terus kayak berusaha meningkatkan kesejahteraan kehidupan rakyatnya gitu. Jadi Raja Purnawarman ini memperhatikan banget masyarakatnya, rakyatnya, apalagi untuk kedudukan kaum Brahmana. Soalnya kan dianggap penting dalam melaksanakan upacara kurban yang dilaksanakan di kerajaan gitu. Sebagai tanda penghormatan bagi dewa gitu. Jadi di sini raja itu memperhatikan kebutuhan atau kesejahteraan rakyatnya lah gitu. Dan untuk kehidupan agamanya,
pengaruh agama kebudayaan Hindu dan Buddha di sini tuh kelihatan udah makin kuat ya, karena udah dikenal gitu sistem dewi, terus mitologi, terus upacara keagamaan juga yang tadi sebagai persembahan kepada dewa udah dilaksanakan di zaman ini gitu. Dan untuk kehidupan politiknya di masa pemerintahan Raja Purnawarman ini, kehidupan politiknya baik-baik aja gitu, karena seperti yang aku bilang, raja itu memperhatikan sekali kesejahteraan rakyatnya. Ini bisa dilihat dari Prasasti Tugu, ada buktinya. Terus di masa ini juga ada pemindahan kekuasaan yang ditulis dalam Prasasti Muara. Jadi ada sempat pemindahan kekuasaan di Kerajaan Tarumanegara ini. Jadi dari Prasasti Pasir Muara ini diketahui bahwa di tahun 536 Masehi telah terjadi pengembalian pemerintahan dari Tarumanegara ke Kerajaan Sunda. Nah, di tahun tersebut juga Raja Kerajaan Tarumanegara yang berkuasa itu Suryawarman, raja ketujuhnya Tarumanegara gitu. Next, aku bakalan jelasin tentang raja-raja di Kerajaan Tarumanegara ini. Yang pertama ada Raja Jayasingawarman atau yang tadi Raja Diraguru Jayasingawarman. Nah, ini tuh Kerajaan Tarumanegara itu sebenarnya cuman punya 12 orang raja. Nah, di tahun 699 Masehi Linggawarman itu sebagai raja terakhir dari Tarumanegara gitu. Jadi Jayasingawarman itu pendiri Kerajaan Tarumanegara. Dia itu memerintah dari tahun 358 sampai 382. Jadi dulunya itu dia seorang maharesi dari Salangkayana di India. Terus dia mengungsi pindah ke Nusantara karena daerahnya dulu diserang. Gitu. Nah, waktu masa kekuasaannya itu pusat pemerintahan pindah dari Rajatapura ke Tarumanegara. Gitu. Jadi itu yang terjadi di masa pemerintahan Jayasingawarman. Raja kedua itu ada Dharmayawarman. Dharmayawarman itu adalah raja kedua Tarumanegara, memerintah dari tahun 382 sampai 395. Oke. Yang ketiga ada Purnawarman. Purnawarman ini raja yang tertera ada ya namanya itu di prasasti pada abad kelima. Jadi ini tuh kenapa aku ijoin karena di zaman pemerintahan Purnawarman ini banyak banget pencapaian atau Tarumanegara ini mencapai masa kejayaannya gitu. Yang berikutnya Wisnuwarman. Terus juga ada Indrawarman dan seterusnya. Masih banyak ya sebenarnya, ada 12 raja. Tapi biasanya ini sih yang sering disebut-sebut raja pertama atau misalkan raja yang ada dalam masa kejayaannya gitu. Nah, jadi masa kejayaannya Tarumanegara ini di generasi ketiga waktu zaman pemerintahan Raja Purnawarman seperti yang aku bilang tadi. Dan kenapa mencapai masa kejayaan? Karena di waktu ini, di waktu pemerintahan Purnawarman ini, beliau membangun infrastruktur yang banyak untuk pemerintahan. Terus juga bikin ekspansi ke kerajaan kecil lainnya. Jadi Tarumanegara ini bisa menguasai gitu kerajaan-kerajaan kecil lain di bawahnya. Nah, kalau untuk masa keruntuhannya sendiri itu terjadi masa kepemimpinan Raja Tarusbawa. Ini tuh runtuh karena kekosongan kepemimpinan dan gempuran kerajaan lain di Nusantara. Jadi di zaman ini tuh udah mulailah kerajaan-kerajaan itu banyak yang muncul. Jadi pengen menguasai Nusantara gitu. Dan kalau yang kalah, yang nggak bisa mempertahankan, ya udah gitu, kalah gitu, nggak bisa bersaing. Akhirnya ketika kekosongan kepemimpinan, terus ada gempuran dari kerajaan lain, ya udahlah akhirnya kerajaan Tarumanegara ini runtuh juga. Oke, jadi ini penyebab dari keruntuhan kerajaan Tarumanegara. Oke, noted.
Oke, dan berikut ini tuh adalah peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama yang kita lihat di gambar pertama ini ada Prasasti Tugu. Prasasti Tugu, nih ini ya gambarnya yang ini. Jadi ini tuh ditemuin di daerah Tugu di Jakarta Utara. Jadi Prasasti Tugu ini menyebutkan nama dua buah sungai yang terkenal di Punjab, Sungai Chandrabhaga dan Gomati. Dan terus juga ini menyebut analisis pendangkalan walaupun gak lengkap. Terus juga Prasasti Tugu ini nyebutin dilaksanakannya upacara selamatan oleh Brahmana dengan 1000 ekor sapi yang dihadiahkan raja. Itu untuk Prasasti Tugu. Next ada Prasasti Kebun Kopi. Jadi sebenarnya banyak sih prasastinya, cuman yang banyak dilihat, disebut, dimention itu dua ini gitu. Prasasti Kebun Kopi ini ditemuin di Bogor, dan yang menariknya ini adalah karena adanya lukisan tapak kaki gajah. Jadi tapak kaki gajah ini disamakan dengan tapak kaki gajah Airawata, yaitu gajah tunggangannya Dewa Wisnu. Jadi ini mitologi. Jadi kita bisa lihat kalau di sini udah mulai pengaruh Hindunya itu kerasa karena udah ada mitologi, dewa, dewi yang kayak gitu-gitu. Selain dua prasasti ini juga sebenarnya ada Prasasti Muara Cianten, terus Prasasti Pasir Awi, Prasasti Cidanghiang. Itu beberapa prasasti yang ditemuin di Kerajaan Tarumanegara. Oke, segitu dulu aja mungkin dari aku untuk lesson Kerajaan Tarumanegara ini. Next aku bakalan jelasin lagi kerajaan-kerajaan lain bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Jangan kemana-mana, keep in touch terus di channel aku. Goodbye. Semoga bisa dimengerti dan dipahami ya. Dah.